Jadi saudara sekalian, gembira sekali di tengah-tengah silaturahmi gitu ya, silaturahim ya. Kita mau ngobrol santai saja. Banyak dari sobat LH dan juga umat pastinya yang barangkali nggak begitu ngerti sih sebenarnya pembebasan bersyarat Habib itu sampai kapan. Lalu kenapa kok pembebasan bersyarat? Jadi memang ini pertanyaan yang ringan, tapi kan orang perlu tahu kok PB. Konon katanya sampai Juni 2024. Nah itu dulu, satu dulu. Ya. Terima kasih banyak Bang Refli Jasa untuk para pemirsa dimanapun berada ya, sesuai dengan pertanyaan tadi. Memang setiap narapidana itu siapapun dia itu punya hak yang dilindungi oleh undang-undang ya, seperti hak remisi, hak asimilasi, termasuk juga hak pembebasan bersyarat. Oke. Jadi kalau hak asimilasi itu orang bisa dapat kalau sudah separuh masa tahanan ya. Oke. Tapi dengan syarat dia belum pernah di penjara. I see. Oke. Tapi kalau dia sudah pernah di penjara, kayak saya kan udah beberapa kali nih. Iya. Kalau masuk penjara, jadi nggak bisa dapat asimilasi. Iya. Nah kita baru bisa dapat pembebasan bersyarat. Oke. Nah pembebasan bersyarat ini artinya kita bebas keluar dari penjara, tidak ditahan. Tapi ada syarat-syarat standar yang harus kita patuhi. Nah, jadi syarat-syarat ini bukan hasil negosiasi juga. Oke. Tapi memang peraturan hukum. Oke. Nah, di antara syarat apa? Pertama, kita tidak boleh melakukan pelanggaran. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, kita wajib lapor setiap 1 bulan sekali. Oke. Ke Bapas, ke kejaksaan, ya kan? Oke. Kemudian Bapas itu badan pemasyarakatan. badan pemasyarakatan. Yang ada di bawah Dirjen Pemasyarakatan dan ada di Kemenkum. Oke. Iya. Nah, kemudian selain itu juga kita tidak boleh keluar kota kecuali dengan izin. Keluar kota itu berarti dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Keluar Jakarta kalau ya? untuk seluruh wilayah Jakarta kita bebas. Depok nggak boleh juga? Depok nggak boleh. Oh. Depok bukan Jakarta. Oke. Ya Depok nggak boleh. Bekasi, Tangerang, itu nggak boleh. Jadi biar mereka Jadi tahu sebetulnya juga. bukan dilarang Pak Arif, Iya. ya. Bukan kita dilarang keluar kota, boleh tapi dengan izin. Izin. Oke. Nah, izin ini kan ada prosedur. Prosedurnya kita mengajukan surat permohonan. Alasannya tuh harus betul-betul bisa diterima. Itu berapa hari biasanya izinnya? Biasanya kita mengajukan diproses dalam 1 minggu itu diproses. Habib sudah pernah gunakan berapa kali? Sudah kita gunakan untuk membesuk istri. Saya punya istri kan sedang sakit, lebih banyak pemulihan perawatan kesehatannya di Sentul. Oke. Jakarta. Sentul itu Bogor berarti kan? Ya, karena di sana kan udaranya segar, ya kan? Iya. Situasi lebih bagus. Nah, Iya. maka itu kalau saya mau ke sana saya juga surat permohonan. Nah, alasannya apa? Untuk besuk istri karena istri sakit. Nah, kita mesti buktikan betul atau enggak sakit. Mana surat dokternya? Nah, kalau itu diterima, nanti mereka keluarkan surat izin. Udah berapa kali itu? Kalau untuk besuk istri tahun yang lalu itu kita dapat sebulan sekali. Sebulan sekali. Tapi sesuai ini ya, sesuai permohonan. Kalau Iya. kita nggak ngajukan permohonan, ya nggak dapat juga. Nggak mungkin juga. Kalau 2-3 bulan saya nggak ngajuin permohonan, ya nggak dapat. Ya, jadi artinya itu namanya pembebasan bersyarat. Cuma beberapa waktu yang lalu kan saya pernah katakan istilah tahanan kota. Nah, sebetulnya dalam konteks hukum kita nggak ada istilah tahanan kota. Secara jujur nggak ada. Ya. Tapi secara de facto, ya kan, pada tingkat praktek, ya kan orang nggak boleh keluar kota kan namanya tahanan kota. Jadi begitu. Nah itu diantara mungkin bahasa halusnya ditahan di kota. Jadi itu yang kita nggak boleh. Nah kemudian dalam pembebasan bersyarat itu Pak Refli, kenapa sampai bulan Juni 2024? Oke. Karena memang ada undang-undang yang mengatur bahwa pembebasan bersyarat itu dihitung tambahan 1 tahun percobaan setelah masa tahanan kita berakhir. Masa tahanan Masa tahanan sesuai vonis. Juni Juni 2023. Jadi karena tambah 1 tahun jadi Juni 2024. Jadi kalau seandainya Habib dianggap melanggar hukum, itu Habib bisa ditahan kembali 1 tahun. Ya, kita harus menggenapkan tahanan yang 1 tahunnya juga ada di Pak. Jadi walaupun misalnya nih, biar juga pemirsa tahu kan, tiba-tiba wah ini mau Juni 2024, ini bulan sebelum Juni Mei, tiba-tiba Habib dianggap melanggar.
itu tetap 1 tahun lagi. Tetap 1 tahun. Oh, jadi gitu ya sahabat daerah sekalian. Tetap biar 1 tahun. biar ini pemirsa Iya, nggak baperan. tapi memang pembatalan bebas bersyarat itu juga ada prosesnya. Oke. Biasanya prosesnya mereka memberi peringatan, oke. nggak ujuk-ujuk Nggak main ujuk-ujuk. dibatalin. I Nggak. see. Biasanya mereka minta klarifikasi dulu. Oke. Jadi mereka minta klarifikasi kenapa begini, kenapa Yeah. begitu. Nah kita memberikan jawaban. Kalau jawaban-jawaban kita argumentatif, sesuai hukum, prosedur, biasanya hanya sampai peringatan aja. Oke, Habib pernah diperingatkan Pernah kita dapat peringatan, pernah. berapa kali? Kita sudah beberapa kali dapat peringatan, tapi kan kita klarifikasi. Ya, oke. Jadi contoh mereka bisa ya, terima. seperti waktu reuni 212, Ya. ya kan? Nah, 212 itu kan dipertanyakan kenapa hadir, kan memang nggak ada larangan saya hadir. Ya. Nah, apalagi di 212 itu kan kita ada sholat tahajud, sholat Dan nggak subuh, ngomong politik. nggak bicara politik, Ya. kita hanya bicara persatuan umat, Ya. begitu. Nah, akhirnya mereka tidak beri peringatan, Tidak ngomong tapi politik mereka, dalam arti sempit. iya, tapi mereka memberikan himbauan. Oke. Himbauan dalam konteks kesehatan. Oke. Ya karena ini kan waktu itu ya artinya kita baru pulih lah dari COVID Ya. ya dengan kerumunan semacam itu. Hmm. Saya dihimbau untuk bisa menjaga kesehatan. Ya kita welcome aja, kita anggap itu himbauan. Jadi intinya untuk pencabutan pembebasan bersyarat itu ada sidangnya juga, sidang PPP Bapas. Oke. Jadi mereka klarifikasi dulu, tanya dulu Yeah. kita. Nah kalau Yeah. memang melanggarnya sudah kelewatan, emang nyata-nyata pelanggaran hukum begitu, Ambil lagi. itu diputuskan dalam sidang. Kalau sidang memutuskan cabut, ya cabut pembebasan bersyarat. Begitu cabut, kita dijemput, dimasukkan ke lapas. Oke. Jadi sahabat daerah sekalian itu ya, nanti beliau ini baru bebas benar itu Juni 2024. Ya, jadi kalau sekarang ini masih dalam pembebasan bersyarat.